Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kama yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, a'azana Allah subhanahu wa ta'ala. Seolah kita masuk hadis ke 48 dari matan kitab Al-Jami' bab-bab bagian akhir di Bulughul Maram, membahas tentang ar-rahab min masawi akhlak, waspada terhadap akhlak yang tercela. Di antara akhlak yang tercela yang seolah akan kita kaji kesempatan kali ini tentang sifat nifaq. Wa Nabi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik, tandanya orang munafik. Lafaz ayah itu mufrad tapi tidak menunjukkan makna satu, tapi yang dimaksud jenis. Berarti nanti macamnya banyak, cuma jenisnya di bidang apa. Itu salah satu 3. Tanda orang munafik itu 3. Kalau ada hadis yang lain menyebutkan 4, ketika digabung itu tidak bertentangan, tetapi 3 itu pokok. Kalau ada yang keempat, kelima, atau keberapa, itu sifatnya pengembangan, penjelasan, penjabaran. Tapi intisarinya 3. Apa 3 itu? Idza haddasa kadzaba, ketika dia berbicara, kadzaba bohong. Bicara tentang A bohong, bicara tentang B bohong, membicarakan tentang C bohong, ngomong seolah itu bohong. Ngapusi. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji menyelisihi, bukan menjaga, ini merusaknya. Wa idza tumina khana, ketika diberi amanat, dipercaya, dititipi, maka dia mengkhianati. Muttafaqun alaih, disepakati atasnya oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, semoga Allah merahmati pada keduanya. Kalau ada yang keempat, apa yang keempat? Yaitu idza khasama fajar, ketika dia sedang bersengketa, maka dia itu curang. Ketika sedang berhadapan, seolah mengatakan iya, cocok, oke, rukun, padu. Tapi di balik itu dia membuat langkah-langkah yang lain.
Ayol ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala, apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, kita akan mengenal nifak itu apa. Diambil dari kata nufaqo, binatang semisal tikus yang punya lubang persembunyian di dalam tanah, tembus sana sini. Ketika dikejar dari satu lubang, dia sembunyi pada lubang yang lain, seolah dia nggak bisa ditangkap. Itu makna bahasa, makna istilah adalah orang yang menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman. Terjadi ketidakserasian antara asli apa yang ada di benaknya dengan kenyataan. Tujuannya semisal untuk mengelabui dan macam-macam. Berikutnya masuk pada poin yang kedua tentang jenis orang yang punya sifat nifak. Ada dua, besar dan kecil. Itu jenisnya ada dua, munafik besar, munafik kecil. Lalu pelajaran yang ketiga tentang sebab kenapa orang melakukan perbuatan nifak, seolah bersandiwara antara isi hati dan kenyataannya berbeda, sebagai sebuah khiyal, upaya pengelabuan. Kenapa dia melakukan itu? Kalau itu nifaknya nifak besar, itu karena orang kafir, asli kafir, yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin yang kuat, sementara dia yang kafir itu lemah. Punya semangat memerangi tapi nggak mampu, tetapi untuk masuk Islam nggak ada kemauan, semata untuk mencari keselamatan atau merusak dari dalam, dia berpura-pura masuk Islam. Nah, itu sebabnya. Makanya nifak besar munculnya itu ketika Nabi Sallam itu sudah hijrah di Madinah. Apalagi setelah perang Badar menang, nama kaum muslimin harum karena bisa menaklukkan orang-orang musyrik yang angkuh. Sementara kaum muslimin jumlahnya 300-an, orang musyrik ada 1000-an, yang 300-an menang. Sementara mereka nggak banyak punya persiapan, hanya patroli. Dari yang 1000 memang betul-betul siap perang untuk meluluh lantakkan, melumatkan. Ternyata kenyataannya yang 1000 KO, duka besar, yang 300 ternyata menang. Nah, kondisi seperti itu orang-orang kafir akhirnya ciut nyalinya. Yang dikatakan negara adidayanya Arab saja itu KO, wah gimana kalau kami seperti ini? Akhirnya mau mewujudkan kekafirannya tidak berani, mau masuk Islam yang nggak berselera, tapi mau tidak mau dia berada di tengah-tengah kaum muslimin. Maka tidak ada pilihan kecuali dia berpura-pura masuk Islam supaya aman. Memang dunia yang mereka cari. Di tengah kondisi berpura-pura seperti itu, mereka leluasa untuk mewujudkan kekafirannya, merusak dari dalam, cari berita-berita rahasia. Ketika ada proyek berpura-pura ikut, ketika ada pembagian, mereka nanti dapat jatah yang mereka memperkirakan ini cara yang paling fleksibel, luwes, menguntungkan. Itu sebab terjadinya penyakit nifak. Kalau nifak besar ya begitu. Sebab terjadinya nifak kecil apa? Asli orang Islam, asli orang Islam yang mengakui kedudukan Allah, kedudukan Rasul, kedudukan Islam,
ingin aman neraka, ingin masuk surga, memang yakin kebenaran Islam, cuma sedang lemah ilmu, lemah iman. Mungkin dia punya masalah takut jangan-jangan nanti hak-haknya hilang. Nah, untuk menjaga hak-haknya supaya tidak hilang, maka sering bersiasat golek penake dhewe walaupun mengorbankan orang lain. Makanya ketika ngomong bohong dipercaya, khianat, mengikat janji dikhianati. Itu tadi poin ketiga tentang sebab kenapa muncul nifaq. Yang keempat tentang bahayanya. Kalau nifaq kelas kakap, kelas besar, memang itu akidahnya, keyakinannya, memang itu asli dari orang kafir. Islamnya berpura-pura sebagai siasat. Itu bahayanya ya fit darki al-aswali minan nar, di tangga neraka yang paling bawah. Dan bahaya orang munafik ini lebih dahsyat daripada bahayanya Yahudi, daripada bahayanya Nasara, bahayanya orang musyrik, bahayanya orang Majusi. Karena bahayanya ahli kitab, musyrik, Majusi itu memang tampak dalam bentuk bahaya sehingga mewaspadakan lebih gamblang. Tetapi kalau bahayanya orang munafik itu kan asli kafir, cuma penampilannya Islam, sehingga itu dikira teman tapi bukan. Semisal dikira ayam tetapi musang, dikira domba tapi serigala. Banyak memakan korban, membuat subhat. Penampilan seolah Islam ketika diikuti oleh orang awam, tapi menyesatkan. Berapa banyak korbannya. Berkesan tokoh agama memberikan fatwa-fatwa tetapi kepalsuan. Sementara mereka ngomong menarik, penampilannya memikat, orang-orang awam gampang terbawa. Semisal pas kasus perang Uhud saja, sekali ngomong dari 1000 pasukan sepertiga terbawa, terprovokasi. Karena seolah itu alasannya itu adalah logis. Lawang sewu kok musuh 3000, itu namanya kan bunuh diri, bukan teori perang. Mulih. Nah, orang-orang awam kan gampang terbawa. Berapa korbannya? Makanya ancamannya paling mengerikan untuk nifaq kelas kakap. Lalu resiko nifaq kelas kecil bagaimana? Ya tinggal kadar kenifakannya seperti apa, berapa persen. Sementara kebaikannya masih terhargai, nah kesalahannya itu nanti yang akan mendapatkan ancaman dan di depan Allah nanti akan ditimbang. Tetapi ketika kecil dibiarkan lama-lama membesar, nanti juga ujung-ujungnya bisa terseret kepada nifaq besar. Berikutnya poin yang kelima, bagaimana mengobati penyakit nifaq itu. Karena itu bahaya, tentunya harus diobati, karena termasuk akhlak yang tercela, perilaku yang tercela, yang sangat jelek, itu harus dihindari. Ketika pada diri seseorang ada penyakit itu, pengobatannya gimana? Yang pertama, menyadari bahwasanya nifaq itu bahaya besar. Harus sadar dulu, munafik itu elek begitu. Bila orang itu betul-betul sadar itu jelek, otomatis dia akan lari, karena fitrahnya dengan menyadari itu jelek itu akan lari. Jangan dianggap indah. Kalau pemeluk agama sebelah, semisal Syiah yang memiliki akidah taqiyah, itu memang menjadikan bohong itu adalah kesempurnaan agama. Bila pemahamannya kayak begitu, ya mereka nanti akan selalu bohong. Kenapa? Agama dianggap sempurna, beragama dianggap sempurna, pintar ngapusi dengan nama taqiyah. Tapi apabila orang itu memahami itu jelek, nanti fitrahnya mendorong dia untuk lari. Nah, makanya cara mengobati penyakit nifaq adalah menyadari bahwasanya nifaq itu bahaya besar. Cara kedua, untuk mengobati penyakit nifaq, bahwa
kebaikan tidak bisa dicari dengan keburukan. Kebaikan itu tidak bisa dicari dengan keburukan. Ini harus dipegang. Pengen nabi caranya kok elek, ya tidak bisa. Karena al jaza'u min jinsil amal, balasan sebagaimana amal. Perbuatannya jelek, balasannya ya jelek. Gak mungkin apa yang ia kerjakan buruk, balasannya baik. Gak bisa. Tapi persangkaan orang munafik itu dikira baik. Padahal keburukan mereka akan kembali kepada diri sendiri. Apalagi nanti dicatat akan ditunjukkan, geluh tingkah polahmu. Jelas itu, keburukan dapat keburukan. Makanya siapa pengen mengobati penyakit nifak, maka harus betul-betul menyadari bahwa kebaikan tidak bisa dicari dengan keburukan. Lek pengen apik ya harus baik. Kemudian cara yang ketiga, ketakutan jadikan penggiring kepada Allah, bukan malah lari. Cara ketiga, ketakutan jadikan penggiring untuk kembali kepada Allah, jangan malah lari menjauh dari Allah. Artinya apa? Artinya orang melakukan kenifakan sebenarnya itu ada dikuasai rasa takut. Nifak besar. Karena dia asli kafir, hidup di tengah kaum muslimin, mau memerangi tidak bisa, mempertahankan kekafirannya nanti bisa tersingkirkan. Takut kan? Memang dunia yang mereka cari. Sekarang mereka tidak memegang, dipegang kaum muslimin, takut kehilangan dunia. Itu bisa terbaca ketakutan mereka, takutan dunianya tersingkirkan. Atau ketika orang Islam masih asli Islam itu takut, jangan-jangan nanti saya berusaha untuk ngapusi. Sama saja itu sebenarnya. Itu intisarinya, pendorong utama mereka itu adalah ketakutan akan kehilangan keduniaan. Mestinya rasa takut yang ada itu dijadikan penggiring kembali kepada Allah. Kalau merasa kehilangan dunia nggak seberapa, itu sudah menakutkan. Nanti kalau kehilangan surga apakah nggak lebih menakutkan? Mestinya ketika ada rasa takut ya kembali kepada Allah, mencari solusi. Memang diperintahkan semua peristiwa yang ada sampai orang itu terkena musibah untuk kembali kepada Allah, la'allahum yatadharra'un, la'allahum yarji'un. Barangkali mereka tadharru', mau merendahkan diri, mau kembali dengan tobat berbenah. Memang diperintahkan fafirru ilallah, larilah kepada Allah. Mestinya itu begitu. Tetapi kenyataannya orang munafik itu malah lari. Makanya harus diselisih itu. Ini pengobatan yang ketiga, yaitu bila muncul rasa takut, jadikan itu penggiring kembali kepada Allah, bukan malah lari lalu membuat siasat-siasat penipuan dan macam-macam dan sebagainya. Siasat penipuan itu dalam medan perang, menghadapi orang kafir. Semisal Khalid bin Walid berpura-pura mundur, musuh biar mengejar. Nanti bila sudah mengejar nanti akan dijebak, seolah di belakang sana ada pasukan yang siap datang. Pada itu hanya sekelompok pasukan ditugasi untuk menghambur-hamburkan debu, sehingga dengan mundur nanti orang kafir mau mengejar nanti akan disergap. Tapi kenyataannya kaum muslimin tidak menyiapkan penyergapan, tapi siasat. Itu namanya di dalam peperangan, ya silahkan saja. Dan ini kasus kan bukan kasus peperangan menghadapi orang kafir. Maka daripada itu, ketakutan jadikan alat kembali, pendorong kembali, penggiring kembali kepada Allah untuk cari solusi. Jangan sampai malah lari dari Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara pengobatan yang sempat tersampaikan, tentunya masih ada yang lain.
Insyaallah hadis berikutnya kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.